Apakah Allah SWT itu ada? Jikalau tidak ada Allah SWT, untuk apa bermualaf mengikuti Allah SWT, menyembah negeri Arab setiap hari, sujud menyembah Arab? Aduh, kok bodoh sekali ya. Orang-orang Islam itu menyembah negeri Arab sana itu. Di sana itu orang sedang berdansa-dansa, tapi disembah-sembah dari negara lain. Di sana itu sedang ya entah apalah yang dikerjakan di sana itu. Tapi Islam dari negara lain menyembah-nyembah ke arah sana. Wah, sangat bodoh ya. sangat bodoh betul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan. Apakah Yesus itu ada? Jawab. Pertanyaan klasik. Apakah Yesus itu ada? Jelas adalah. Dialah yang dikandung dari Roh Kudus datang menjadi manusia. Oke? Jadi itu singkatnya. Apakah Yesus itu ada? Jelas Yesus itu ada. Tuhan Allah kita yang datang ke dunia bersama, mengambil rupa hamba menjadi sama dengan umatnya. Oke? Ya, mana buktinya? Mana buktinya kalau Yesus itu ada? Coba tunjukkan dong. Mana buktinya? Apakah Anda pernah membaca Injil? Yesus adalah Injil yang hidup, yang sudah ditulis 4 penulisnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jikalau Anda bertanya mana buktinya, itu sudah tertulis di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 murid Yesus yang menulis tentang Yesus. Oke? Sebenarnya ada 19. Tetapi yang 19 itu sama, kisahnya sama, sehingga diambillah yang paling terlengkap, sehingga 4 kitab Injil lah yang dikanonkan menjadi satu kitab. Itulah bukti. Kalau memang kurang jelas ya, bacalah kitab Injil itu. Yesus adalah Injil yang hidup. Mana buktinya Yesus itu ada? Mana? Kalian jangan ngarang-ngarang bebas. Ya, kalian kan mengingkari adanya Allah pencipta alam semesta. Katakan Allah itu tidak ada. Nah, sekarang Yesus ada nggak? Buktikan keberadaannya. Mana dia? Coba. Kalau ada, saya mau ajak dia ngopi bareng. Yesus adalah Injil, katamu. Tadi katanya ada. Coba mana buktikan kalau Yesus itu ada. Dia di mana sekarang? Mana buktinya? Kamu bisa lihat. Oke, memang jelas Allah SWT itu, sekalipun Anda mengatakan ada, ya mungkin di dalam internet Anda itu tidak masalah. Tetapi jikalau Allah SWT keluar dari internet itu, selainnya untuk diimani agama lain, yaitu tidak bisa mengakui bahwa Allah SWT itu ada. Sebab dia tidak menjelaskan dirinya. Dia monotas atau monoteis atau tauhid. Nah, yang katanya tidak bisa serupa dengan ciptaannya, dengan apapun. Berarti dia tidak ada. Karena dia tidak serupa dengan ciptaannya. Berarti dia hanya serupa dengan yang tidak diciptakan. Yang tidak diciptakan berarti tidak ada. Itulah sebabnya dikatakan karena dia tidak serupa dengan apapun dengan ciptaannya, berarti dia hanya serupa dengan yang tidak ada. Oke? Nah, Anda bertanya mana buktinya, Ajaran Alkitab memahami ajaran bukan ajaran monotas, tetapi trinitas. 3 diri
tiga eksistensi. Tuhan yang Esa itu mempunyai tiga eksistensinya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketiga itu Anda mau bertanya yang mana-mana buktinya. Siapakah yang disalib? Siapakah yang bangkit dari surga? Siapakah yang naik ke surga? Banyak bukti. Yang pasti, 4 Injil sudah mencatat, sudah menulis tentang eksistensi Yesus. Dan sudah disebarkan para rasul, seperti Paulus, sampai ke negeri Arab sana. Jadi jika Anda mencari bukti yang seperti apa yang Anda maksud, jelaskan. Apakah bukti melihat secara langsung? Jangan samakan seperti kitab Anda, syahadat Anda. La ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sementara Anda tidak pernah menyaksikan. Jadi bukan seperti itu membuktikan eksistensi Yesus. Sebab Yesus itu terjadi pada peristiwa sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Oke? Jadi kalau Anda melihat saksi mata, saksi visual, ya saya secara visual ya tidak bisa. Tetapi Alkitab, kitab 4 Injil sudah mencatat. Oke? Coba jelaskan saksi yang bagaimana yang Anda maksud. Anda bertanya ngalor ngidul ya. Anda bertanya dia ada atau tidak. Sekarang Anda bertanya dia ada di mana sekarang. Sudah disadatkan. Dialah yang mati disalib, dimakamkan, turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Setelah 40 hari kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa surgawi. Nah, Anda bertanya lagi, mana dia sekarang? Ya jelas sudah di surga lah. Tidak seperti Nabi Anda, di mana dia sekarang? Tentu masih di alam baka. Oke? Beda, jadi Yesus sudah naik ke surga pada tahta kerajaannya. Anda mengatakan Allah itu tidak ada, ya kan? Makanya saya balik nanya samamu. Kalau Anda mengatakan Allah itu tidak ada, itu karena kamu tidak melihat wujudnya kan? Nah, karena secara fakta, alam semesta ini itu ada karena ada yang menciptakan. Yang menciptakannya itulah yang kami sebut dengan sebutan Allah. Nah, sekarang Anda mengatakan Allah itu tidak ada karena Anda tidak melihatnya. Sekarang Yesus ada enggak? Coba buktikan kalau Yesus itu ada dengan kacamata yang sama terhadap Allah, terhadap pandangan Anda terhadap Allah. Anda mengatakan Yesus itu tidak Allah itu tidak ada karena Anda tidak mampu melihatnya. Nah, apakah Yesus itu ada? Apakah Anda mampu melihat Yesus? Jawab. Berarti Anda tidak bisa menunjukkan. Iya kan? Jujur dong. Anda bisa menunjukkan adanya Yesus enggak? Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Saya jawab dengan senang hati, saya jawab. Anda berkata membalik. Apakah Yesus itu ada? Anda membuktikan Allah SWT dengan ciptaannya. Alam semesta itu ada. Itu membuktikan bahwa Allah SWT ada. Karena ada alam semesta ini dengan segala isinya. Sehingga seolah-olah Allah SWT lah yang menciptakan alam semesta ini. Paling tidak, setidaknya begitulah anggapan Anda. Tetapi sejak kapan ada Allah SWT itu? Jawabannya secara faktanya agama Anda, agama Arab itu baru ada setelah 600 tahun dari awal tahun Masehi. Lalu bagaimana Anda mengatakan Allah SWT membuktikan alam semesta ini ada? Bukankah sebelum ada agama Arab itu, alam semesta ini sudah ada? Itu yang kamu jawab. Coba jawab. Bukankah alam semesta ini sudah ada sebelum ada apa itu? Allah SWT di awal tahun Hijriah itu? Coba jawab. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan manusia dan kehidupan membuktikan bahwa Allah itu ada.
Bukan berarti ajarannya datang belakangan kemudian mengatakan bahwa Allah itu tidak ada karena datang belakangan. Memang ajaran Allah itu kepada para nabi itu beruntun. Tentang keberadaan Abraham itu nanti diketahui oleh manusia ketika diceritakan oleh Musa. Nah, apakah kemudian Anda ingin mengatakan bahwa ajaran Musa itu hoaks? Karena yang datang lebih awal itu adalah Abraham. Dan ajaran Abraham itu hoaks. Karena yang datang kemudian lebih awal itu adalah Adam. Atau minimal Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan berupa manusia bernama Yesus itu hoaks. Karena yang pertama datang kepada Bani Israel itu adalah Hasem. Tidak, bukan? Nah, artinya Anda harus sadar bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu mengajarkan konsep ajaran kepada nabi-nabi dan rasulnya berdasarkan atas zaman di mana para nabi itu diutus. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus pada abad ke-6. Ya. Kemudian Musa diutus pada abad 3 sebelum Masehi. Isa diutus pada abad pertama. Mereka tidak bersamaan, maka wajar kemudian ajaran Allah itu memiliki fase masing-masing, memiliki periode masing-masing. Jangan kemudian Anda mengatakan Tuhanmu datang belakangan. Tuhan itu tidak kayak begitu. Kalau dengan model kayak begitu berarti Tuhan kamu itu datang belakangan. Karena nanti ada ketika dilahirkan oleh ibunya Maria. Nah, tadi di awal Anda mengatakan Allah itu tidak ada. Sekarang saya ingin bukti juga. Apakah Yesus itu ada? Apa buktinya? Silakan.